Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari kami, dari Gereja Masyarakat Penari Ketujuh Sidang Jemaat Yusripuro Surakarta melalui pelajaran Sekolah Sahabat di hari Senin tanggal 6 Desember. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang hari kerja kita. Tuhan memberkati kita di dalam aktivitas kita, memberkati keluarga kita, anak-anak kita. Pada saat ini kita akan berkumpul bersama-sama untuk mempelajari pelajaran dari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum memulai mari kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Di dalam aktivitas dan kegiatan kami, Tuhan telah memimpin kami, memberkati kami. Dan Tuhan juga telah mengumpulkan kami dengan keluarga kami untuk kami dapat bersama-sama mempelajari Sekolah Sahabat melalui hamba-hambamu dari Gereja Masyarakat Penari Ketujuh Sidang Jemaat Yusripuro. Kiranya Tuhan membukai hati dan pikiran kami supaya kami mengerti arti firman ini dalam kehidupan dan kehidupan kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan ampuni kami Bapa dari semua kesalahan dan dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa. Kehendak-Mu yang jadi bukan karena kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran pada saat ini adalah langit yang mengatasi segala langit. Dan pelajaran ini memang sangat suatu hal yang fantastis sekali dengan judul Langit yang mengatasi segala langit. Kitab Ulangan menyatakan dengan jelas bahwa hukum dan perjanjian adalah pusat. Bukan hanya bagi hubungan bangsa Israel dengan Allah, tetapi juga bagi maksud dan bangsa itu yang sebagai umat pilihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan apa? Hukum dan perjanjian adalah pusat. Dan ini dulu diberikan Allah kepada bangsa Israel. Tetapi pada saat ini kita sebagai bangsa Israel rohani, ini juga diberikan kepada kita. Kalau kita baca di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 15 dikatakan apa? Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik kepadamu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Kalau kata-kata ini pun disampaikan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia memilih kita sebagai umat-umatnya. Dengan judul di sini langit yang mengatasi segala langit. Kita mungkin bingung apa artinya ini. Bingung juga kita apa maksud Tuhan di dalam mengatakan ini. Apa yang dimaksud dengan langit yang mengatasi segala langit? Tidaklah jelas secara absolut. Paling tidak berdasarkan konteks langsung dari ayat ini. Tetapi Musa sedang menunjuk pada keagungan, kuasa dan kebesaran Allah. Artinya bukan hanya langit itu sendiri, tetapi langit yang mengatasi segala langit. Itu miliknya dan kemungkinan besar adalah sebagai ekspresi ungkapan yang menunjukkan kepada pemerintahan Allah yang sempurna atas semua ciptaannya. Jadi mungkin ekspresi Musa yang mengungkapkan ini. Bagaimana Allah mengatasi melihat semua ciptaan Tuhan ini. Ini juga diberikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Ulangan 10 ayat 12 Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Langit yang mengatasi segala langit. Kalau lihat konteksnya dari Ulangan 10 ini dikatakan Tuhan hanya minta kepada kita untuk kita takut kepadanya dan mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengasihi kita dalam kehidupan kita.
Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dikatakan, 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dikatakan di sini, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Dan kita lanjutkan lagi di dalam Nehemia 9 ayat 6. Dikatakan di sini di dalam Nehemia 9 ayat 6, hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit yang langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Dan kalau kita buka di dalam Mazmur 148 ayat 4 dikatakan, pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Bagaimana ayat ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, yang mengatakan apa? Langit yang mengatasi segala langit, dan bala tentara Allah menyembah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang satu paket ini, bagaimana mereka bala tentara di surga menyembah Tuhan dan mengasihi mereka. Sebagaimana juga kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam Ulangan tadi, kita harus takut dan menyembah Tuhan sebagai juru selamat kita, mengasihi Dia sepenuh hati kita, sebagaimana Tuhan mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Melalui firman pada saat ini, melalui renungan ini, kita bisa mengetahui bagaimana kasih Tuhan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, di dalam pekerjaan kita, sebagaimana langit yang mengatasi segala langit. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Amin.